Halo teman-teman, kita prediksi lagi minggu kedua. Ini 2-0 Onyx dan 2-1 Navi. Kenapa 2-0 Onyx? Ini Onyx masih konsisten sekali mau pakai keyboy atau romer terbarunya itu. Dan Geek masih bersusah payah kalau dia belum konsisten atau belum percaya satu sama lain, atau harus gameplaynya menuju ke Baloski. Kalau gameplaynya bisa ke arah ke Baloskinya menurut dan manut romernya, itu bisa meraih kemenangan selanjutnya. Itu kalau kemarin kan kesalahannya, ini nggak usah review Onyx, reviewnya Geek aja. Kemarin itu Geek kalah dikarenakan belum kompak ke Baloskinya. Coba kalau pemain intinya kompak dulu ke dan manut sama romnya. Itu romnya itu menurut saya penting sekali draft dan ngatur strategi, mau gimana kasihan Baloskinya. Menurut saya harus kompak, harus nurut sama Baloskinya itu. Dan kita lanjut Dewa versus Navi. Dewa versus Navi kemarin Dewa belum ada celahnya juga, damainya satu match saja. Aku lihat itu Dewa masih doin. Ini kita coba, kita lihat apakah kekompakannya Dewa United bisa dikalahkan, sedangkan Navi kemarin versus Telaji sangat blunder sekali. Tidak banyak objektif yang diambil, banyak recall itu sayang. Kalau pemain intinya main disiplin itu lebih baik. Ini akan sengit sekali pertarungannya, tetapi tetap dimenangkan dengan skor 2-1 menang Dewa United. Information, aku adalah fan dari EVOS. Jadinya aku bias ke EVOS. Mau prediksiku akan ku buat menang EVOS semua. Walaupun itu akan mustahil sekali EVOS akan menang semua. Ya. Geek versus Bigetron Vitality. Ini kemarin di hari Jumat ini Geek kalah, dan dia akan review habis-habisan, akan mengeluarkan gameplay ya sangat kita akan wow. Dan Bigetron itu masih mencoba formula pemain dan formula gameplay, jadinya akan sengit, akan terjadi wear terus menerus. Ya enggak wear terus menerus sih, ini Bigetron Vitality akan kalah pengalaman dulu di sini, masih mencoba pemain, jadinya Geek bisa menang. Dan Alter Ego versus EVOS, ini sangat seru sekali, dan EVOS kemungkinan akan mainkan Pew di mid lane, masih mencoba pemain juga, masih EGTG Pew mungkin. Ini review EVOS dulu ya. Di minggu pertama itu EVOS kenapa kalah sama TLLD, itu EVOS masih belum konsisten, dan aku review pemainnya itu, yang aku review itu Luke sama EGTG-nya. Luke-nya kenapa nggak selalu ngambil Sora, tidak mencoba ngambil YV sekali aja. Kan kalau misalkan ngambil Sora itu harus mainnya depan-depan, kalau tidak punya skill harus mundur kan. Itu masih terbawa Hebring game. Coba sekali ngambil YV, kau Sora lagi ngambil YV kan
selang tadi gak ada yang ke belakang juga, jadinya enak, netes slow gitu. Terus EKTZ menurut saya itu kurang berani sekali, kurang berani untuk tuker lah. Misalkan dia pakai cow, habis nendang langsung nggak usah mundur, backup atau nutupi yang di belakang yang atau mesmennya. Kalau mesmennya ketendang, yaudah combo mundur. Kalau gak ketendang, kalau misalkan yang ketendang itu jungler tank, tendang langsung nutup yang lain, tuker lah ibaratnya gitu. Belum berani tuker di sini. Dan ini akan seru, akan tetap dimenangkan EVOS dengan skor 1-2. TLD versus The United. Ini kan TLD kan masih punya mental boost sekali bisa menang melawan EVOS. Dan ini Dewa United masih konsistennya. Jadinya ini matchnya sangat seru dan dimenangkan 2-1 TLD. Ini pasti Dewa United akan susah payah lah mencari celahnya TLD. Nah, ini TLD menang dengan skor berapapun itu, paman menang akan mental boost sekali lawan RRQ. Dan kita lanjut hari ketiga, itu Navi versus AE. Navi kemarin kalah dan AE juga kalah. Ini jadinya sangat seru. Navi akan berusaha mengeluarkan gameplay terbarunya tanpa blunder, dan AE akan mencoba SP damage kepada Nino, akan mencoba formula TLD di minggu pertama. Kayaknya seperti itu. Ini prediksi aja ya, prediksi gameplay, prediksi skor. Kita lanjut RRQ versus TLD. Dan di sini kalau RRQ masih memainkan super duper toy, ya udah bisa dimenangkan TLD dengan skor 0-2. Apalagi TLD bisa menang melawan Dewa United dengan skor 2-1. Pasti mental boost sekali ini TLD. Nah, mental boost sekali. Dan kalau celahnya TLD pasti ada, jangan dibawa ke late game. Intinya itu aja. Dan kita lanjut Bigetron Vitality versus EVOS, dan dimenangkan 1-2 EVOS. Ini dua-duanya tim akan mencoba formula pemain. Dan kalau gameplay pasti semua tim akan mencoba formula gameplay. Ya, yang kemarin di season 16 itu tidak lolos playoff. Ini strateginya di season 17 ini di match awal akan mencari kemenangan. Dan yang kemarin lolos playoff akan mencari gameplay dan pemain tetap. Intinya ini Bigetron versus EVOS. Matchnya juga seru. Prediksi gameplaynya itu saya sering war sih. Dan lagi Bigetron Vitality memainkan pemain yang belum banyak pengalaman. Jadinya EVOS menang tapi dengan skor 1-2. Dan ini akan membuat mental boost sekali untuk EVOS di match selanjutnya. Kalau kalian penasaran sama prediksi saya nanti selanjutnya, jangan lupa pencet loncengnya, pencet subscribe-nya,
pencet like-nya, pencet share-nya, pencet komennya. Coba aku mau lihat dong yang nonton prediksinya. Kalau kalian bisa benar prediksinya, nggak apa-apa. Aku belum bisa mengasih kalian rezeki. Komen intinya bantu aku terus tembusin 1000 subscriber, 1000 follower Instagram dan TikTok. Bantu saya teman-teman, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Follow Instagram dan TikTok saya Laga Vlog Semarang. Terima kasih yang sudah mendengarkan prediksi saya. Ini prediksi saya, semoga benar. Terima kasih.